Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Wabil khusus adalah karena nikmat iman Islam, nikmat terbesar yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dengan keislaman kita inilah insyaallah Allah janjikan kebahagiaan, kemuliaan dan keselamatan dalam kehidupan, baik hidup di dunia ini maupun di akhirat kelak. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan bagi junjungan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Dan semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini di masjid yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, semoga Allah golongkan kita menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa istiqamah di dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Karena dengan menegakkan sunnah-sunnah beliau itulah insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari mimbar yang mulia ini pula Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jatinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang terdapat di dalam Musnad Ahmad jilid 20, hadis yang ke-37, ada satu hadis yang menarik sekali ketika terjadi satu dialog antara baginda Nabi dengan para sahabat. Dialog ini terjadi 9 hari sebelum wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Aku rindu, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Abu Bakar As-Siddiq, beliau berkata, awalaisa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian baginda Nabi mengatakan, la antum ashabi, tidak, kalian adalah para sahabatku. Walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Tetapi para saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang mengimani aku. Mereka mengambil sunnah-sunnahku, mereka menegakkan sunnah-sunnahku, walam yarawni, tapi mereka tidak pernah melihat aku. Mereka tidak pernah bertemu langsung denganku. Ini adalah satu hadis yang merupakan qarinah, yang merupakan indikasi bahwa Nabi sangat memuliakan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau sepeninggal beliau. Kita hidup hari ini di zaman di mana kita tidak bertemu dengan Nabi, ya, maka itu adalah sesuatu yang berat sebenarnya. Nabi pernah mengatakan, ya'ti 'alan nas zamanun al-qabitu 'ala dinihi kal-qabitu 'alal jamri. Ya, akan datang satu masa di mana orang-orang yang beriman kepada agama ini, mereka ingin berpegang teguh kepada agama ini, kal-qabitu 'alal jamri, bagaikan menggenggam bara api. Bahkan Nabi kemudian juga mengatakan akan datang di belakang, akan datang di kemudian hari, hari-hari yang dipenuhi dengan kesabaran orang-orang yang beriman, di mana amal mereka, di mana perbuatan-perbuatan baik mereka akan senilai dengan perbuatan baik dari 50 orang sahabat. Ini adalah satu indikasi bahwa Nabi sangat memuliakan orang-orang yang mengimani beliau sepeninggal beliau. Dan mereka bukan hanya sekedar mengimani, tapi mereka juga berupaya untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau. Setara dengan 50 orang sahabat, ini tentu merupakan sesuatu yang bukan sesuatu yang sederhana, tetapi juga bukan sesuatu yang kemudian bisa begitu saja seseorang yang hidup di zaman setelah masa-masa kenabian kemudian disamakan dengan para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang mulia,
Sahabat adalah orang yang dikatakan oleh baginda Nabi sebagai khairun nas. Ya, Nabi mengatakan khairun nas qarni. Ya, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Maksudnya adalah generasi para sahabat. Tapi intinya adalah bahwa dari hadis ini baginda Nabi sangat memuliakan orang-orang yang hidup sepeninggal beliau, tapi mereka mengimani beliau dan mereka berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada sunnah-sunnahnya itu adalah suatu syarat yang inti, suatu syarat yang prinsip agar kita memang benar-benar bisa dikatakan sebagai orang-orang yang mengimani baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau kita melihat bahwa syarat orang yang mencintai Nabi, syarat orang-orang yang mengimani Nabi itu paling tidak ada dua yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Allah katakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Maka wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dalam rangka memberikan penghormatan kepada beliau. Jadi syarat pertama adalah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Upayakan untuk tidak pernah lupa untuk senantiasa bersolawat kepada beliau, ya, terutama setiap kali nama beliau disebutkan, ya, dimanapun, baik itu di masjid, di taklim, atau bahkan mungkin kadang kita mendengarkan tausiah di televisi misalnya. Setiap kali disebutkan nama beliau, jangan lupa untuk senantiasa bersolawat untuk beliau. Solawat adalah satu-satunya ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain belum tentu diterima, tapi kalau solawat untuk Nabi itu pasti diterima. Dan setiap kali seseorang melakukan satu kali solawat, maka Allah akan mengembalikan solawat itu untuk kita 10 kali lipat. Dalam satu hadis yang sahih dikatakan demikian. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah syarat pertama. Ya, solawat kepada Nabi setiap kali nama beliau disebutkan. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Qul ya Muhammad," katakan ya Muhammad, katakan kepada umatmu. Memang pada saat itu tentu kepada para sahabat. Tapi ayat ini juga berlaku untuk kita. Ya, untuk orang-orang yang mengimani beliau, untuk orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sepeninggal beliau. Allah katakan, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Allah perintahkan kepada baginda Nabi untuk mengatakan kepada umatnya, jika kalian mencintai aku, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini syarat kedua, bahwa orang-orang yang mengaku mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah senantiasa berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, untuk senantiasa berada di dalam syariat-syariat yang beliau bawa, tidak menolak apapun yang beliau perintahkan, tidak menolak dan mengambil seluruh sunnah-sunnah yang beliau contohkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang diberikan oleh Rasul, terimalah. Apapun yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Ya. Kemudian apapun yang beliau larang, tinggalkanlah. Jadi ini memang merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Senantiasa berada di jalur syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sunnah-sunnah beliau. Kalau di dalam ilmu hadis, sunnah itu definisinya adalah ma'udhifa ilan Nabi SAW fi qaulihi wa fi'lihi wa takririhi. Apapun yang disandarkan kepada beliau dalam ucapan-ucapan beliau, dalam perbuatan-perbuatan beliau, dan tentang persetujuan beliau kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini yang harus kita pelajari dan harus kita tegakkan. Ya, dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam persoalan ibadah. Kita seringkali
mempunyai perhatian yang khusus kepada persoalan-persoalan ibadah, pada persoalan-persoalan akhlak, pada persoalan-persoalan individu, tapi kita sering lupa bahwa Nabi juga menjadi contoh bagi kita dalam persoalan-persoalan muamalah. Ini yang seringkali kita lupakan. Ya, jadi Nabi juga merupakan seorang pengusaha yang sukses. Jadi kalau misalnya katakan ada di antara kita yang berprofesi sebagai pedagang atau sebagai pengusaha, pelajari bagaimana baginda Nabi menjalankan bisnis beliau, menjalankan usaha beliau dalam persoalan dagang ini. Bagaimana beliau meninggalkan riba, bagaimana beliau adalah orang yang sangat jujur ya, dalam berusaha dan seterusnya. Dalam profesi apapun, ya, karena Nabi memang orang yang mempunyai keahlian di berbagai bidang, dan ini memang merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi contoh bagi umatnya, untuk bisa menjadi suri tauladan bagi kita sebagai umat beliau yang senantiasa mengklaim atau mengatakan bahwa kita mengimani kerasulan beliau. Kemudian tentang hal ini Ibnu Katsir itu pernah mengatakan ya, tentang surat Ali Imran ayat 31. Ibnu Katsir pernah mengatakan bahwa adalah seorang pendusta ketika dia mengaku, ketika dia menyatakan dia mengimani Rasulullah SAW, dia mengatakan dia mencintai Rasulullah SAW, tapi tidak ada upaya untuk menegakkan sunnah-sunnah beliau, tidak ada upaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ibnu Katsir mengatakan ini adalah seorang pembohong. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surat An-Nur ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ya ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika kepada mereka diseru untuk hidup di bawah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, untuk hidup di bawah syariat Islam, untuk hidup di bawah naungan hukum-hukum Quran dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaqulu sami'na wa ata'na. Maka satu saja ucapan yang harus diucapkan oleh orang-orang beriman itu yaitu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Inilah sebenarnya kunci keselamatan kita. Ini adalah kunci bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan kehidupan, baik dalam kehidupan dunia ini maupun di akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi itu pernah mewasiatkan satu kalimat dalam akhir-akhir masa kehidupan beliau. Beliau mengatakan taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Hiduplah di bawah naungan Al-Qur'anul Karim. Hiduplah di bawah petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim. Jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai imam kita dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah sunnah-sunnah beliau. Hiduplah di dalam rel di mana kita benar-benar meneladani apapun yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hakul ittiba, berittiba dengan benar. Berittiba dengan benar artinya adalah meneladani apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya dalam persoalan-persoalan ibadah, bukan hanya dalam persoalan-persoalan akhlak, bukan hanya dalam persoalan-persoalan individu, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam persoalan-persoalan yang bersifat muamalah. Persoalan-persoalan yang terkait dengan hubungan antar manusia, persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan sosial, politik, pemerintahan, negara, dan seterusnya. Seharusnya seorang muslim itu menjadikan baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai teladannya dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Demikianlah khutbah pertama ini, semoga menjadi renungan bagi kita.